Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Zainal Abidin. Saya adalah pengampu mata kuliah Ekonomi Digital dan kali ini saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Ekonomi Digital di Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Prodi Ekonomi Bangunan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Adapun untuk mata kuliah ini merupakan mata kuliah dengan nama Ekonomi Digital dan merupakan mata kuliah pilihan yang mana memiliki mata kuliah prasyarat yaitu manajemen pengantar yang harus diambil oleh mahasiswa pada semester sebelumnya untuk menjadi prasyarat mata kuliah ini. Kode mata kuliah ini adalah EP 02221344 dan bobot SKS-nya adalah 3 SKS yang akan dilaksanakan pada umumnya pada semester ke-6. Adapun untuk bentuk pembelajarannya, terutama akan ada tiga bentuk pembelajaran, yaitu dengan ceramah dan juga diskusi, serta project based learning dengan menggunakan metode studi kasus yang nanti akan diwakilkan pada bentuk kegiatan presentasi kelompok, dan semua bentuk pembelajaran ini dilaksanakan secara luring dengan pustaka yang utama ada tiga, Overview dan juga Audestat tahun 2021 dengan judul Introduction to Digital Economics, kemudian buku Nasution et al. Dan 2019 dengan judul Ekonomi Digital, serta satu pustaka dari hasil penelitian saya yaitu Literature Study on the Impact of Cryptocurrencies During the Pandemic pada tahun 2022. Mata kuliah ini secara deskripsi yaitu mendiskusikan konsep dasar ekonomi digital dan juga dampaknya terhadap perekonomian, khususnya pada beberapa bentuk-bentuk produk ekonomi digital yang sudah dikenal oleh masyarakat secara awam, mulai dari e-commerce, kemudian financial technology, kemudian juga e-money, e-wallet, serta digital currencies seperti central bank digital currencies atau CBDCs dan juga cryptocurrencies. Dan juga tidak lupa kita juga mempelajari tentang digital marketing, traditional marketing, dan juga regulasi terkait ekonomi digital. Sehingga secara komprehensif kita bisa mempelajari tentang ekonomi digital baik dari sisi konsep teori, praktek, bahkan dari historis mengenai revolusi industri digital, ya, mulai dari revolusi industri pertama hingga keempat, dan juga terkait dengan isu-isu terkini ataupun fenomena dan tren terkait dengan ekonomi digital. Sehingga secara keseluruhan kita bisa memahami konsep, praktek, isu, dan juga belajar dari beberapa contoh kasus-kasus ekonomi digital di dunia nyata. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ada empat, yaitu satu, memahami konsep ekonomi digital secara teoritis dan historis, teknologi informasi dan komunikasi, dan juga digital marketing, sehingga kita bisa mendapatkan pembelajaran konsep teoritis yang kuat dan juga sejarah ekonomi digital yang jelas, serta konsep digital marketing yang lengkap. Kemudian menelaah konsep dan praktik produk atau jasa ekonomi digital, mulai dari e-commerce, fintech, e-commerce, e-money, e-wallet, kemudian digital currencies, itu menjadi beberapa contoh produk ekonomi digital. Kemudian CPMK ketiga adalah pemahaman tentang tata aturan atau regulasi dan juga pengelolaan produk ekonomi digital berdasarkan data atau fenomena terkini yang terjadi secara valid dan faktual. Terakhir, mata kuliah ini juga memiliki CPMK memahami dan mengevaluasi produk keuangan digital, terutama pada bentuk-bentuk seperti central bank digital economies, central bank digital currencies, dan juga cryptocurrencies melalui pendekatan studi kasus. Untuk CPMK-nya sama seperti TPMK tadi, pemahaman tentang konsep teori, TIK sejarah dan perkembangan terkini ekonomi digital, pemahaman tentang konsep e-commerce, fintech, e-money, dan e-wallet, penguraikan regulasi dan regulator ekonomi digital, serta contoh kasusnya sehingga mahasiswa mendapatkan pemahaman yang menyeluruh, serta analisa tentang digital currencies, baik cryptocurrency dan CBDC, beserta contoh kasus nyata, sehingga pada setiap mata kuliah ini akan memberikan setiap contoh produk ekonomi digital dengan contoh kasus yang nyata. Sehingga secara materi lengkap, ini ada 14 pertemuan yang akan bisa dibahas lengkap dengan produk-produk ekonomi digital, serta studi kasus pada masing-masing bagian dari materi yang kita pelajari di setiap pertemuan. Adapun metode penilaian nanti, metode pembelajaran itu ada luring seperti di awal tadi, serta bentuk pembelajarannya ceramah dan diskusi, baik diskusi pribadi ataupun kelompok, serta studi kasus menjadi pembelajaran berbasis masalah pada masing-masing produk ekonomi digital. Untuk metode penilaiannya ada jenis penugasan seperti tugas resum, kemudian pertanyaan individu, ya ujian lisan individu pada setiap produk ekonomi digital yang dipresentasikan, serta tugas presentasi untuk masing-masing produk ekonomi digital itu sendiri yang menjadi nilai pada unjuk kerja dan juga partisipatif dari masing-masing mahasiswa. Terakhir, mahasiswa juga akan dinilai dari rubrik penilaian UTS dan UAS yang akan terlampir pada RPS mata kuliah ini.
Bobot penilaiannya pun dibagi masing-masing CPMK memiliki bobot 25%. Dan ini adalah materi kita hari ini yang akan saya presentasikan dalam sesi di kelas, terutama terkait dengan materi cryptocurrencies. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas tentang lanjutan ya mata kuliah kita ekonomi digital, yang kali ini kita sudah sampai di akhir ya sesi, di mana materi terakhir kita adalah tentang penjelasan terkait dengan jenis digital currency yang kedua setelah CBDCs, yaitu cryptocurrency ya. Saya yakin teman-teman sudah pernah dengar sebelumnya? Sudah ya, sudah pernah dengar. Kemudian hari ini kita akan menjelaskan lebih lanjut ya terkait dengan kripto dan juga belajar tentang sejarahnya, kemudian bagaimana kripto khususnya Bitcoin sebagai awal mula dari kripto itu sendiri berkembang hingga sekarang, dan juga adanya studi kasus ya terkait dengan kasus cryptocurrency yang pernah terjadi di dunia ya. Oke, yang pertama ya, ini adalah beberapa bagian dari presentasi kita hari ini. Kita perlu akan menjelaskan ya, apa itu cryptocurrency secara jelas buat teman-teman semua. Mungkin ada yang belum tahu ya, mungkin ada yang teman-teman sudah tahu semua. Kemudian membedakan ya kira-kira kripto dengan CBDCs yang sebelumnya sudah kita bahas ya. Kemudian juga membahas tentang kelebihan dan kekurangan ya dari kripto itu sendiri, serta kita akan menunjukkan ya bagaimana contohnya dari dunia nyata. Nah, sebelumnya ya, saya mau tanya dulu teman-teman. Apa yang sudah teman-teman tahu sejauh ini tentang digital currency ya ataupun cryptocurrency? Ada yang mau merespon? Silakan, Mbak. Setahu saya sampai saat ini kalau di Indonesia kripto itu merupakan sebuah aset yang bisa diperjualbelikan. Oke, aset. Ada jawaban lain? Satu lagi mungkin? Terima kasih. Satu lagi? Silakan, Mas. Oke, terima kasih. Jadi untuk cryptocurrency sendiri kan ada beberapa ya. Jadi ada yang bisa kita sebut kripto, yang kayak seperti Bitcoin dan sebagainya. Ada juga yang bisa disebut stablecoin, jadi kayak USDT, kemudian mata uang digital lainnya. Nah itu kalau di Indonesia memang cryptocurrency masih agak awam ya. Cuman di seluruh dunia ini memang sudah mulai tren bahwa cryptocurrency ini menjadi seperti bukan uang, emas digital yang value-nya justru naik terus daripada uang fiat atau uang biasa seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, dari jawaban teman-teman tadi ya, kita sudah bisa mengambil sedikit gambaran tentang apa itu kripto ya. Kripto sesuai dengan jawaban teman-teman tadi ya, adalah sebuah currency ya. Karena cryptocurrency itu kan berarti dari dua jenis kata ya, crypto dan currency atau cryptid ya. Di mana currency tentu saja adalah mata uang ya. Kemudian kripto, apa kripto itu? Nah, kripto itu didasarkan pada teknologinya yang menggunakan sebuah coding atau berdasarkan ilmu kriptografi ya, di mana kriptografi itu sendiri disusun dari adanya kode ya, coding. Jadi mata uang ini adalah mata uang digital sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, yang dibuat dengan menggunakan kode ya, kode berdasarkan kode-kode aritmatik ya, misalkan huruf dan angka. Itulah yang disebut kriptografi. Kemudian ya secara gambaran lebih luasnya lagi, karena mata uang ini menggunakan kode, berarti secara keamanan ya mereka ini sangat sulit untuk digandakan, counterfeit ya. Karena kalau mata uang kita fiat money sejauh ini itu kan kertas ya. Ya, kertas itu bisa digandakan, benar ya? Ya, sementara mata uang ini itu akan sangat sulit untuk digandakan, bahkan hampir mustahil. Ya. Kemudian, nah ini adalah ciri khas ya. Sebelum kita masuk ke decentralized ya, kita bahas tentang apa yang sudah disebutkan sama teman kita tadi. Ada dua jenis cryptocurrency atau mata uang digital ini, yaitu Bitcoin yang pertama dan utama biasanya, dan altcoin atau ya, altcoin itu dari kepanjangannya adalah alternative coin, alias semua koin-koin digital selain Bitcoin. Ya. Jadi Bitcoin ini adalah the first and most well-known cryptocurrency atau yang pertama dan yang paling populer. Ya, buat teman-teman yang belum tahu ya,
Bitcoin itu yang pertama dan paling populer dan sudah ada sejak tahun 2009. Ya, sekitar 15 tahun yang lalu, bayangin ya. 15 tahun yang lalu kita nggak tahu lagi apa ya. Ya, ini sudah ada Bitcoin ya. Nah, sementara altcoin itu adalah alternatif. Jadi koin-koin lain, semua koin selain Bitcoin. Ada Litecoin, Dogecoin, Ethereum, ya, kemudian USDT, stablecoin dan lain sebagainya. Itu semua adalah bagian dari altcoin. Ya. Bagaimana bisa tercipta thousands of alternative cryptocurrencies? Karena bentuk dari cryptocurrency ini adalah sistemnya decentralized. Artinya apa decentralized itu? Artinya tidak tergantung pada ya issuer ya atau siapapun penerbitnya ya. Dalam hal lain ya itu berarti decentralized ini bisa diciptakan oleh siapapun yang memiliki akses pada kriptografi ya. Anda mau bikin koin Anda sendiri, misal Mas Indra Coin misalnya, bisa ya, dan lain sebagainya ya. Nah, sebenarnya kegunaannya apa sih ya? Nah, ada beberapa kegunaan tentu saja seperti ya mata uang pada umumnya, di mana tentu saja medium of exchange ya, di mana bisa buat jual beli ya. Anda mau beli sesuatu dengan kripto bisa nggak? Bisa. Dan nanti akan ada sejarahnya terkait hal itu. Store of value, aset, betul tadi ya. Dan juga untuk platform decentralized app yang lain ya. Nah, untuk resiko tentu saja karena ini adalah buatan ya, perlu digarisbawahi bahwa ini adalah buatan, maka nature of volatility-nya itu tinggi. Jadi dia bisa berubahnya itu sangat cepat. Ya. Karena marketnya juga 24 jam. Ya. Oke. Nah, ini adalah terkait dengan timeline ya. Di sini Anda bisa lihat ya, Bitcoin sebagai yang pertama ya, kripto yang pertama itu diciptakan sekitar tahun 2008, 2009 setelah krisis 2008 ya, karena Supreme Mortgage, kemudian seseorang yang bernama Satoshi Nakamoto membuat white paper alias artikel terkait dengan sebuah teknologi yang namanya blockchain. Dan blockchain inilah yang dipakai untuk menciptakan cryptocurrency. Apa itu blockchain? Setelah ini saya jelaskan ya. Tapi dari gambar ini Anda bisa lihat ya di PPT ini sejarah-sejarah timeline Bitcoin tersebut ya itu menunjukkan titik-titik penting, di mana salah satu titik terpenting adalah tahun 2010. Ada yang tahu apa yang terjadi tahun 2010 terkait dengan Bitcoin? Yang terjadi adalah Bitcoin Pizza Day, di mana seseorang yang bernama Mr. Laszlo, orang Amerika, ya Anda tahu ya, sudah pernah dengar ya, ya mereka ya dia membeli 2 box pizza seharga berapa? 10.000 Bitcoin. Kalau sekarang diuangkan berapa itu kira-kira ya? Ya seratusan miliar ya. Ya karena satunya aja sudah ya 1,7 sekarang. Ya. Nah kalikan 10.000 Bitcoin per hari ini itu dibeli untuk 2 box pizza. Kenapa titik ini penting 2010? Karena mulai saat itulah Bitcoin dianggap sebagai medium of exchange, bisa dibuat jual beli, ya. Dan sejak saat itu Anda lihat harganya terus naik, ya. Hanya di tahun 2014 sempat turun karena volatilitas yang tinggi, ya, dan karena adanya pengaruh geopolitik ya saat itu Rusia, ya, yang menyerang Crimea. Kemudian setelah itu, ya, naik terus sampai ke titik ini tahun lalu 2024 sekitar $77.000 atau sudah menyentuh angka 1,5 miliar tahun kemarin. Sekarang sudah 1,7 ya. Nah, bagaimana ini semua bisa terjadi ya? Bagaimana ini semua bisa terjadi? Ini semua bisa terjadi karena satu teknologi yang namanya blockchain. Blockchain ini adalah teknologi di balik kripto yang menggunakan enkripsi. Anda bisa lihat ya. Di sini Anda bisa lihat adanya enkripsi. Setiap kali seseorang mau melakukan transaksi, mereka harus menggabungkan enkripsi, di mana masing-masing orang yang akan bertransaksi itu memiliki private key namanya, alias nomor rekening itu private key. Private key tersebut tersusun atas sekitar 16 digit kata dan huruf.
huruf dan angka. Ya. 16 digit penerima dan 16 digit kode dari pengirim akan digabungkan dalam sebuah yang namanya blok. Ya. Jadi private key kedua pihak ini akan digabungkan dalam sebuah blok. Kemudian blok tersebut akan di-share ke dalam sebuah server. Server itu adalah jaringan orang-orang yang memiliki akses pada blockchain tersebut. Ya, mereka akan memvalidasi benar nggak si penerima ini akunnya ini, benar nggak si pengirim ini akunnya sekian, ada tidak uang yang atau bitcoin yang akan di-share, dikirim. Kalau ada benar jumlahnya sesuai enggak dan seterusnya. Bagaimana mereka memvalidasi itu? Ya, di sini akan ada yang namanya proof of work atau POW, di mana setiap orang yang masuk dalam jaringan tersebut akan mengerjakan kriptografi. Ya, mereka akan menyelesaikan masalah matematis. Ya. Siapapun yang berhasil menyelesaikan masalah matematis tersebut akan mendapatkan imbal hasil atau fee. Nah, itu adalah admin fee untuk Bitcoin atau cryptocurrency, di mana setiap transaksi itu akan dipotong sekian Untuk apa? Untuk proof of work, di mana membalas budi seseorang yang berhasil menyelesaikan validasi tersebut. Jadi mereka juga dapat Bitcoin contohnya. Ya, itu adalah proof of work. Proof of work tersebut nanti buktinya akan dimasukkan ke chain. Jadi data yang sudah terrecord tadi dari penerima dan pengirim, kemudian proof of work ini sudah saya validasi, akan dikunci dalam sebuah blok dan akan dimasukkan ke dalam jaringan tersebut, sehingga namanya blok dan chain, seolah-olah membentuk sebuah rantai. Data tersebut tidak akan pernah bisa diganti. Yang sudah terekam tidak bisa diganti lagi. Ya, itu adalah blockchain. Nah, sementara itu kita tadi juga bisa melihat ini berbeda dengan materi CBDCs atau digital currency. Digital currency itu ada dua, kripto dan CBDCs, tapi yang membedakan antara dua hal ini hanya pada sistem dasarnya, di mana yang kripto itu decentralized atau tidak diatur oleh siapapun, sementara CBDCs namanya saja sudah central bank. Digital currency itu adalah semua mata uang yang diatur oleh bank. Hanya itu perbedaan utamanya. Dan nantinya akan mengikuti. Nah, sehingga secara keuntungan keduanya tadi baik kripto ataupun CBDCs itu tentu saja untuk mendukung financial inclusion. Semua orang bisa dapat akses keuangan yang sama. Kemudian volatility, memang naik turun, tapi jika naiknya tinggi berarti keuntungan Anda semakin besar. Dan juga, kalau yang CBDCs itu tentu saja ada aturan. Nah, bagaimana dengan kelemahannya? Ada yang mau merespon? Kira-kira kelemahan adanya kripto ini apa? Silakan. Apa kira-kira? Ya, Mas. Jadi kalau untuk kelemahan kripto sendiri itu saya berkaca dari beberapa kejadian yang lalu, sekitar tahun 2022 itu ada suatu kejadian, itu ada satu koin namanya Terra Luna, itu dia crash hampir kalau nggak salah sekarang 99,9989%. Jadi dari yang dulunya tuh stabil dengan USDT, habis itu langsung drop sampai 0,0-nya saking banyaknya. Nah itu jadi salah satu beberapa orang itu agak takut kalau masuk ke kripto karena ada kejadian dari Terra Luna kayak gitu. Oke, seperti itu. Terima kasih. Ya, apa yang Anda bahas kebetulan masuk pada materi saya karena ini memang adalah sebuah kasus global Jadi tahun 2022 seperti yang sudah disebutkan teman kita tadi itu ada sebuah peristiwa yang terjadi, yaitu kolapsnya jatuhan sebuah altcoin, ini altcoin altcoin yang dinamakan Terra Luna miliknya orang Korea Selatan, Do Kwon dia sama seperti pembuat altcoin yang lain itu menciptakan sebuah koin, kemudian diperjualbelikan oleh semua orang
tapi tiba-tiba pada satu titik hari ya tersebut tanggal 9 Mei 2022 hanya dalam waktu 2 minggu dalam waktu 2 minggu 1 Mei sampai 15 Mei ya, koin yang tadinya berharga kurang lebih jutaan ya, 1 juta rupiah itu hangus nilainya, habis. Jadi Anda bisa bayangkan jika Anda adalah pemilik Terra Luna tanggal 15 Mei ya, Anda nggak update ya, tiba-tiba Anda bangun rekening Anda nol. Yang tadinya mungkin 1 miliar misalnya, kalau Anda jual beli banyak, kan nggak mungkin cuma 1 ya. Ya, pasti ada sekian banyak koin. Tiba-tiba anjlok, habis, tidak ada nilainya lagi. Dan sampai sekarang ini nggak bisa bangkit. Dan titik inilah juga yang jadi ya masalah kelemahan utama dari kripto. Selain ini ada lagi masalah yang lain, yaitu tentang FTX. Ya. Kalau FTX ini adalah sebuah tempat jual beli kripto terbesar di dunia buat teman-teman yang lain yang belum tahu. Ya, di sini ya, ini adalah 2 CEO-nya dulu. Di mana mereka sekarang? Dua-duanya di penjara. Nah, nanti Anda bisa cek kenapa ya. Tapi yang kita bahas hari ini adalah FTX. Kenapa? Karena dulu CEO FTX ini Sam Bankman-Fried yang sebelah kanan ya, itu adalah salah satu pelaku kripto terhebat sedunia, bahkan diwawancarai Nas Daily dan lain sebagainya ya, sebagai seseorang bilioner yang hebat ya. Nah, bahkan ya Anda bisa lihat ya, Anda tahu ini siapa? Tom Brady. Ini adalah legenda American football. Legenda ya, jadi bukan orang biasa. Bahkan dia juga endorse FTX. Bahkan FTX itu sudah bisa memiliki stadium, beli punyanya Miami Heat, salah satu ya klub basket di Amerika. Ini saking hebatnya FTX. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah ya satu fenomena atau kelemahan lain dari kripto yang disebut rug pull. Rug pull itu adalah ya rug dan pull, menarik karpet. Maksudnya apa? Seseorang yang sudah atau sekian banyak orang yang sudah membeli koin ya, itu seolah-olah diibaratkan seperti menumpuk uang di atas sebuah karpet, ya kan? Kita beli, kita taruh uang kan? Karena kita beli koin itu kan pakai uang, fiat money, benar ya? Ya. Fiat money tersebut kita kumpulkan, benar kan? Seolah-olah seperti sebuah tumpukan uang, benar ya? Ya. Rug pull adalah seseorang yang kemudian menarik karpet yang menjadi alas dari uang, tumpukan uang tersebut, sehingga jatuh uang tersebut. Dan itulah juga yang terjadi pada kasus Terra Luna tadi. Orang-orang takut ya, seperti kasus yang tadi, orang-orang takut ya, di tanggal 9 Mei ada yang terjadi penjualan yang masif sehingga semua orang jual akhirnya karena permintaannya turun drastis sehingga uang tersebut tidak ada nilainya lagi sesuai dengan ekonomi ya, ekonomi. Itu juga yang terjadi pada FTX ya. Siapa yang rug pull? Luar biasanya yang rug pull adalah seseorang yang dulunya adalah mitranya, yaitu pesaing sekaligus kompetitor ya, dan mitranya yaitu Binance. Jadi Binance dan FTX dulu adalah 2 pasar trader terbesar di dunia loh ya, bukan cuma di Indonesia ya, tapi di dunia. Tapi kemudian menjadi korban rug pull karena Anda lihat dari satu tweet ini saja itu merubah dunia. Ya, karena Binance kemudian pindah ya atau mencabut uangnya yang senilai 2,1 miliar dolar, triliun dalam rupiah ya. Kemudian ya dia menjelaskan kenapa alasannya ya. Apa yang terjadi kemudian? Ya, FTX hancur. Dan itu adalah pelajaran terbesar karena sebesar ini saja itu bisa hancur dalam waktu kurang dari 1 tahun. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan di Indonesia? Ya. Kira-kira apakah pola yang sama ini terjadi di Indonesia? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Silakan. Apa yang Anda tahu misalnya di Indonesia? Ini tadi kan saya gambarannya di luar negeri. Kalau di Indonesia gimana? Silakan, Mbak. Menurut Anda gimana? Contoh kasus yang sama. Ya, ada nggak di Indonesia seperti ini? Ada nggak? Atau mungkin kalau di Indonesia kira-kira seperti apa kondisinya?
Mungkin kayak apa ya? Kasusnya seleb itu, Ya, kayak Indra gimana? Kents gitu. Yang tiba-tiba dia tadinya miliarder jadi sama-sama di penjara juga. Oke, ya itu adalah salah satu contoh ya dari kelemahan memang ya daripada cryptocurrency ya. Dan itu adalah sedikit ya dari materi cryptocurrency yang bisa saya share ya. Semoga bermanfaat ya. Dan juga tentu saja sebagai penutup saya ingin Anda ya setidaknya memiliki gambaran tentang bagaimana volatilenya ya atau sulit ya dan juga lemahnya tentang market cryptocurrency ini ya, yang mana bisa berubah-ubah. Anda bisa lihat ya di Indonesia saja ya, betul Indra Kents dan lain sebagainya, orang-orang yang seolah-olah menjadi miliarder dalam satu hari kemudian bisa jatuh karena apa? Ya karena 1-2 kasus yang lain dan juga tentu saja karena cryptocurrency ini sendiri itu sangat lemah. Dan ini juga perlu jadi perhatian teman-teman karena volatilitas yang tinggi sehingga akan menyebabkan kekhawatiran ya, bukan cuman untuk orang-orang yang punya uang tapi juga yang belum punya atau belum ikut dalam ini atau dalam hal lain kita biasa sebut fear of missing out. Jadi semoga materi ini bisa memberikan gambaran buat teman-teman semua supaya tidak ikut-ikutan jika belum tahu tentang apa itu cryptocurrency apalagi resikonya. Sekian untuk materi kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.